Penyakit jiwa itu bukan kondisi orang yang tidak sadar melakukan tindakan-tindakan tercela yang biasa pada umumnya tercela dia lakukan, tapi ditoleransi karena dinilai dalam keadaan tidak sadar. Penyakit jiwa sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu mengoptimalkan potensi baiknya sehingga dominan dikuasai oleh potensi buruknya, dan keluarlah kemudian tindakan-tindakan yang negatif yang menyimpang dari fitrah kejiwaannya. Maka keluar yang buruknya itu didominasi oleh provokasi setan, maka keluarlah misalnya lewat mulut kata-kata yang tidak sepantasnya keluar ke tangannya, melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Ya, dia mencuri, dia korupsi, dia mencederai orang. Nah, itu sedang sakit jiwa. Sikap yang kita kerjakan melalui anggota tubuh itu gambaran keadaan jiwanya. Ya, jadi kalau misalnya tampil sesuatu yang baik, artinya dominasi yang ada pada jiwanya itu begitu positif. Ya, sebaliknya bila yang keluar itu sesuatu yang tidak baik, ini menandakan ada persoalan serius dalam jiwanya. Itu poinnya. Karena itulah kemudian Allah begitu banyak di dalam Al-Quran membimbing kita. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang memberikan bimbingan langsung dan menerangkan secara detail tentang kondisi jiwa, cara bekerjanya seperti apa, cara mengeluarkan potensi baiknya bagaimana, cara mengevaluasinya seperti apa. Itu hanya Anda akan temukan dalam Al-Quran. Itulah inti kehidupan kebaikan disebut takwa. Karena itu sering kita temukan di dalam Al-Quran amanat-amanat untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan itu artinya mengeluarkan potensi itu sebaik-baiknya. Meningkatkan jiwa yang baik untuk dibawa ke lisan, dibawa ke mata, dibawa ke telinga, dibawa ke tangan, dibawa ke kaki. Nah, untuk mengeluarkan potensi takwa itu kan butuh cara kan? Sama dengan kita mengeluarkan potensi ilmu harus belajar kan? Nah, cara kalau dikumpulkan dalam bentuk ajaran disebutnya syariat namanya. Maka kita temukan di dalam istilah Islam itu ada syariat Islam. Syariat itu cara kita meningkatkan takwa supaya takwa itu keluar membuat diri kita semakin lebih baik. Jadi orang itu kalau sudah berislam mengerjakan syariat pasti jadi baik. Tidak ada orang Islam yang tidak baik, kecuali yang mengatakan dirinya muslim tapi tidak mengerjakan jalannya, sehingga tidak mampu berislam dengan cara yang baik. Apa syariat itu wujudnya? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Karena itu dalam sholat ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam umrah haji ada takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, siapa mutakin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, jadi ketika ibu saya, kita diminta menunaikan sholat bukan ingin memberikan beban, tapi sholat itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika ada orang bertanya kenapa saya mesti sholat, Allah langsung jawab, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan mampu membebaskan pelakunya, orang sholat itu, dari dua sumber keburukan, baik fahsya ataupun munkar. Nah, itulah rahasianya kenapa anak baru fase tumbuh berkembang usia 7 tahun yang diajarkan pertama kali sholat. Mengapa? Karena diharapkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam puasa ada takwa. Itulah sebabnya kenapa orang puasa cenderung bisa menjadi lebih baik dibandingkan saat dia tidak puasa. Dan ternyata di antara hikmah puasa itu mampu menekan seseorang dari perbuatan maksiat, bahkan sifat buruk yang pernah dia kerjakan. Ya, ketika mendengar khatib mengatakan, jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa. Lekatkan statusnya. Sebagai anak, berapa kebaikan yang telah kita munculkan kepada orang tua? Sebagai suami, berapa kebaikan yang telah dikumpulkan yang mampu diberikan kepada istri? Sebagai ayah, status sosial dan sebagainya. Nah, kumpulkan itu, jangan sampai kita wafat kecuali sedang patuh mengerjakan kebaikan itu. Itu diantara rahasia. Kalau sudah jadi muslim, pasti insya Allah jika Islamnya benar, syariatnya benar, terkumpul kebaikan dalam dirinya, dan kebaikan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah, dan dengan hasanah itulah kita pulang di dunia sampai ke akhirat.